Soal nomor 12, gagasan pokok kalimat 8 adalah, kalau kita lihat kalimat 8, ini diawali oleh kata pada, ya. Nah, ini harus diingat, apabila suatu kalimat diawali oleh konjungsi itu kata hubung, misalnya jika, karena, untuk, dan sejenisnya, atau apabila suatu kalimat diawali oleh preposisi itu kayak dari, pada, dalam, gitu ya. Nah, kalau suatu kalimat diawali oleh dua jenis kata itu, berarti dari bagian konjungsi atau preposisi itu sampai tanda baca koma, kita cari komanya di sini, ini tidak ada inti kalimat, tidak ada gagasan pokok, atau tidak ada subjek dan predikat. Nah, nanti kita coret aja ya. Subjek dan predikatnya akan muncul setelah tanda koma. Yang mana? Yang ini. Berarti subjeknya mereka. Merekanya kenapa nih? Merekanya juga menunjukkan. Tandain aja ya, juga menunjukkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan penurunan. Nah, tinggal kita cek mana yang mirip dengan bagian yang di highlight ini ya. Mereka juga menunjukkan penurunan. Mereka menunjukkan penurunan. Wah, ini udah langsung ketemu jawabannya ya. Jawabannya mereka menunjukkan penurunan. Nomor 13. Kata karakteristik dalam kalimat 6 bacaan di atas mengacu ke makna. Oke, ini ada ya kata karakteristik di kalimat ke-6. Kalau kita merujuk pada KBBI, karakteristik itu artinya tanda, ciri, atau fitur yang dapat digunakan sebagai identifikasi. Bisa juga artinya kekhasan atau kualitas yang membedakan. Nah, berarti kita tampilkan makna dari KBBI tadi, terus tinggal kita cari nih, mana jawaban yang ada di pilihan A, B, C, D, E. Ternyata ada di pilihan D, tanda. 14. Agar kalimatnya menjadi efektif, tanda baca koma diperlukan pada, oke ini tanda baca koma ya. Kita cek pilihannya kalimat 1 yang A. Ini kalimat 1. Sebuah studi menunjukkan bahwa infeksi COVID-19 dapat menyebabkan penyusutan otak. Ini tidak ada kesalahan di kalimat 1. Tanda baca koma justru tidak diperlukan di sini. Lanjut yang B, kalimat 2. Ini ya kalimat 2 sampai sini. Terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil MRI otak pasien sebelum dan setelah terinfeksi COVID-19. Ini juga tidak ada kesalahan tanda koma. Lanjut yang C, kalimat 3. Pemindaian otak yang ini ya. Sampai sini. Pemindaian otak sesudah infeksi virus corona menunjukkan penyusutan ukuran otak dan kerusakan jaringan. Terutama, ini butuh tanda koma setelah kata jaringan. Nggak kelihatan ya? Di sini. Mengapa demikian? Karena kalau ada pemerincian di akhir kalimat, seperti kata yaitu ini ya, lalu kata apalagi yakni, pemerincian kayak gini, atau terutama ini butuh tanda koma sebelum kata-kata tersebut. Biasanya adanya di akhir kalimat. Oke, berarti jawabannya kalimat ketiga. Soal nomor 15. Manakah pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan di atas? Kita cek setiap pilihan, lalu kita cocokkan dengan teks. Pertama, pilihan A. Infeksi virus corona berakibat pada penurunan kognisi yang berkaitan dengan perhatian terhadap hal-hal yang rinci. Kalau kita perhatikan teks kalimat 8, ini disebutkan pada tes kognitif yang berkaitan dengan perhatian dan efisiensi dalam melakukan tugas kompleks.
mereka menunjukkan penurunan yang lebih besar dibandingkan orang yang tidak terinfeksi. Nah, ini ada perbedaan ya. Di kalimat 8 dikatakan perhatian dan efisiensi dalam melakukan tugas kompleks. Sedangkan di pilihan H dikatakan perhatian terhadap hal-hal yang rinci. Ini tidak disebutkan ya hal-hal yang rinci. Yang disebutkan itu adalah tugas yang kompleks. Jadi A ini tidak sesuai. Lanjut yang B. Ditemukan hasil yang signifikan pada MRI otak seorang pasien sebelum dan setelah terinfeksi virus COVID-19. Kalau kita lihat kalimat kedua, terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil MRI otak pasien sebelum dan setelah terinfeksi COVID-19. Di kalimat kedua, ini yang disebutkan adalah perbedaan yang signifikan. Sedangkan di pilihan B yang disebutkan adalah hasil yang signifikan. Jadi, B tidak sesuai dengan teks. Lanjut yang C. Orang yang sudah terinfeksi virus corona mengalami penurunan ingatan dan penciuman. Nah, ini sedikit tricky, menjebak di pilihan C. Karena kalau kita lihat di kalimat ketiga, ini ya, terjadi kerusakan jaringan terutama pada area otak yang berkaitan dengan ingatan dan penciuman. Jadi ingatan dan penciuman itu terjadi kerusakan jaringan, bukan mengalami penurunan seperti itu. Sedangkan yang mengalami penurunan itu ada di kalimat ke-8. Nih ya, penurunan. Apa yang menurun? Nah, pada tes kognitif yang berkaitan dengan perhatian dan efisiensi dalam melakukan tugas kompleks, mereka menunjukkan penurunan. Jadi yang terjadi penurunan itu adalah efisiensi dalam melakukan tugas kompleks. Nih ya. Kelihatan ya, perhatian dan efisiensi. Jadi C nggak sesuai. Lanjut yang D, peneliti yang menerbitkan hasil penelitian di jurnal Nature telah mengambil data pada orang yang berusia di bawah 50 tahun. Nah, ini ada di kalimat keempat, penelitian mengenai efek COVID-19 pada otak manusia yang diterbitkan jurnal Nature melibatkan subjek dengan rentang usia 51 sampai 81 tahun, bukan di bawah 50 tahun. Jadi, pilihan D salah. Lanjut yang E, penelitian menemukan bahwa akibat terinfeksi virus corona, seseorang bisa mengalami penyusutan otak. Nah, ini ada di kalimat 1 nih. Orang yang terinfeksi COVID-19 mengalami penyusutan otak nih ya. Sebuah studi menunjukkan bahwa infeksi COVID-19 dapat menyebabkan penyusutan otak. Selain itu ada juga di kalimat ketiga, sesudah infeksi virus corona, ini terjadi penyusutan otak. Dikuatkan lagi oleh paragraf terakhir, ini yang terinfeksi COVID-19 kehilangan lebih banyak volume otak atau mengalami penyusutan otak secara keseluruhan. Jadi jawaban yang benar E.